Bab 597. Inang Sekte King Yun. Orang dari Sekte King Yun. Lucy Chu juga tertegun, mengambil slip giok memori jiwa yang diserahkan Harley Ye. Setelah melihat ingatan Yoda Sue, ekspresi wajahnya berubah. Di sini, Harley Ye sudah menggosok alisnya dengan keras. 9 ketua aula cabang Sekte Han Yue, 1 dari Istana Haus Darah, 1 dari Sekte Zeng Yang, 1 dari Sekte King Yun, benar-benar bermasalah semuanya. Tidak tahu akan seperti apa ekspresi Zhen Yi saat mengetahui ini. Lucy Chu menghela nafas. Aku sedang memikirkan hal lain sekarang, karena Yoda Sue ini adalah anggota Sekte King Yun. Itu berarti Sekte King Yun saat ini sudah tahu bahwa dalam 7 hari, Sekte Zeng Yang dan Sekte Han Yue akan menyerang 9 aula besar mereka. Tapi meskipun mengetahuinya, juga tidak masalah. Kekuatan pertempuran 9 aula menghadapi kekuatan pertempuran 18 aula, Sekte King Yun tetap akan kalah. Itu tidak sama. Harley Ye menggelengkan kepalanya dengan ringan. Jika berita itu tidak terungkap, kekuatan tempur 18 aula Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang langsung menghantam Sekte King Yun, dan Sekte King Yun pasti tidak siaga. Sekte King Yun benar-benar kalah telak, tapi masalahnya sekarang adalah mereka sudah tahu, itu masalah lain lagi. Setelah mengatakan itu, Harley Ye menyentuh dagunya, ingatan Yoda Sue sangat jelas. Sekte King Yun juga diam-diam memobilisasi pasukan besar, bukan serangan, tetapi pertahanan, ditambahkan sebuah formasi batas wilayah 9 lapisan. Jika menyerang begitu saja seperti ini, meskipun 2 aula melawan 1 aula, pada dasarnya sulit untuk menembus pertahanan mereka. Perlu diketahui, 9 ketua aula cabang bukan hanya bersatu, mereka juga menggabungkan markas Sekte King Yun, Sekte Han Yue dan Sekte Zeng Yang. 18 aula cabang tidak bisa menghancurkan pertahanan mereka sama sekali. Jika benar-benar ingin menembus pertahanan Sekte King Yun, masih perlu mengirim kekuatan tempur 2 sekte lagi untuk bertarung selain kekuatan pertempuran 18 aula. Maksudmu, ini kemungkinan akan berubah menjadi pertarungan besar antara Sekte Han Yue dan Sekte Zeng yang melawan Sekte King Yun. Itu tergantung pada keputusan kokoh markas besar Sekte Han Yue dan Sekte Zeng Yang. Harley Ye berkata, jika mereka bertekad untuk menghancurkan 9 aula cabang Sekte King Yun, maka harus meningkatkan kekuatan pertempuran markas, dan jika utusannya sedikit, itu tidak ada gunanya, dan jika utusannya terlalu banyak, bukankah itu akan menjadi pertempuran besar antara 2 sekte terhadap 1 sekte? Lalu apa yang akan kamu lakukan? Lucy Chu memandang Harley Ye. Segera kerahkan prajurit, serang lebih dulu. Harley Ye menyentuh dagunya, jika Sekte King Yun tidak sepenuhnya siap, mungkin mereka akan lengah, tapi ini hanya kemungkinan. Wong, Wong. Saat keduanya berbicara, batu transmisi suara kehampaan bergetar, dan terdengar suara leluhur Qilian Zong. Aula cabang ketiga dan keempat Sekte Han Yue sudah ditangani. Ini adalah kabar baik. Harley Ye tidak bisa menahan senyum. Sekarang 9 aula Sekte Han Yue berada di bawah kendali kita. Haruskah kita memberitahu Sekte Zeng Yang untuk menyerang lebih dulu? Lucy Chu melihat ke arah Harley Ye. Tunggu 1 hari lagi. Harley Ye mengusap dagunya dan berpikir, beritahu semua aula, dengan kecepatan tercepat, bedakan orang-orang kita, orang-orang Zhen Yi, orang-orang Sekte King Yun dan orang-orang Sekte Zeng Yang. Beritahu kota kuno Qianqiu bahwa aula cabang utama para master Sekte Yan Huang. Kedua hal ini harus selesai dilaksanakan dalam 1 hari. Lalu, kalau begitu biarkan Senior Selin, dengan identitas sebagai Yosegu, ketua aula cabang kelima, mengirim pesan ke Sekte Zeng Yang, laporkan masalah tentang Sekte King Yun. Baik, aku akan. Tetua Paviliun. Sebelum kata-kata Lucy Chu selesai, dia diinterupsi oleh suara di luar aula, dan masih memanggil Tetua Paviliun.
tampak jelas orang di luar itu adalah anggota Sekte King Yun, dan tetua pavilion yang dia panggil tentu saja adalah Yoda Sue. Masuk. Harley Ye berubah menjadi Yoda Sue. Tak lama kemudian, seorang tetua jubah ungu masuk, pertama-tama membungkuk hormat, lalu berkata, "Aku baru saja menerima informasi bahwa putra suci ditemukan di tanah Bahuelang Misteri." Putra suci. Harley Ye mengangkat alisnya, karena orang tua berbaju ungu itu adalah anggota Sekte King Yun, maka putra suci yang dia sebut secara alami adalah adiknya Clifford Lu, yaitu Herman Lu, peringkat keempat dalam daftar Feng Yun. Putra suci bukannya ada di dalam sekte, kenapa lari ke tanah Bahuelang Misteri? Harley Ye melirik orang tua berbaju ungu itu. Intelijen menjelaskan, putra suci sedang mengejar Karafli dan Joy Nanggong Sekte Hang Yue. Mendengar ini, Harley Ye menyipitkan matanya sedikit, meskipun dia mengerutkan kening, tapi dalam hati, dia menghela nafas lega, meskipun Karafli dan Joy Nanggong dikejar, tetapi setidaknya ini membuktikan bahwa mereka masih hidup. Aku mengerti, turunlah. Harley Ye melambaikan tangannya dengan santai. Bawahan pamit. Orang tua berbaju ungu segera berbalik dan berjalan keluar. Setelah dia pergi, Lucy Chu di sini melangkah maju dan menyerahkan slip giok kepada Harley Ye. Sekte Ren Huang juga mengirimkan informasi bahwa putra suci Sekte King Yun, Herman Lu mengejar Karafli dan Joy Nanggong Sekte Hang Yue. Karena keluar dari sekte, maka tidak perlu kembali lagi. Harley Ye mengambil slip giok dan berjalan langsung ke formasi teleportasi. Aku akan menyerahkan semua yang ada di sini padamu. Aku akan membunuh Herman Lu. Setelah mengatakan itu, dia sudah melangkah ke formasi teleportasi dan menghilang dalam sekejap mata. 3 atau 5 menit kemudian, dia muncul di sebidang lapangan hijau, lalu mengenakan topeng hantu, dan terbang ke satu sisi dengan pelangi terbang di kakinya. Di tanah Bahuelang Misteri, tanah asing Nanchu, ada banyak pegunungan, jalur pegunungan yang tirani. Banyak kultivator yang berlatih di sana. Leluhur pendiri 3 sekte, Xuan Chen juga pernah ke sana, dan tinggal di sana selama 3 tahun. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di pegunungan tanah Bahuelang Misteri, semua melihat ke satu sisi. Boom, boom, boom. Suara raungan yang tidak jauh terus berlanjut dan gunung-gunung megah runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di sana, 3 sosok sedang bertarung, satu diselimuti energi naga yang perkasa, seorang satu pemuda yang memegang pedang ekstremis, dan seorang wanita berjubah hijau. Mereka, tentu saja, adalah Karafli, Joy Nanggong dan putra suci Sekte King Yun, Herman Lu. Puff, puff. Dalam kehampaan, Karafli dan Joy Nanggong terus-menerus menyembur darah. Meskipun keduanya pernah menjadi salah satu murid pewaris terbaik di dalam sekte, api dibandingkan dengan Inang, mereka masih kalah jauh, bahkan dalam kondisi 2 lawan 1, juga tidak bisa melakukan serangan balik. Tes tes tes. Melihat pertempuran yang berada tidak jauh, banyak orang mendecakkan lidah. Inak dengan kompatibel 50% ini juga begitu kuat. Bukankah itu omong kosong? Dalam tubuhnya ada jiwa naga kuno mistik yang tersegel. Namun, Herman Lu masih jauh dari Zendi Yi dari Sekte Hang Yue. Kecocokan 50% dengan kecocokan 90% sama sekali tidak sama. Walaupun begitu, tetap saja bukan lawan Karafli dan Joy Nanggong dari Sekte Hang Yue. Dalam diskusi itu, Harley Ye yang berjubah hitam menyerang dari jarak jauh seperti cahaya ilahi. Di kejauhan, dia sepertinya bisa melihat Karafli dan Joy Nanggong yang sudah berlumuran darah. Meskipun keduanya tidak lemah, Herman Lu bahkan lebih tirani, teknik rahasia klan naga kuno mistik tidak ada habisnya. Inang dengan kecocokan 50%, kamu masih kalah jauh dari Zendi Yi.
Harley Ye mendengus dingin, kecepatannya meningkat bukannya menurun, dan tidak berencana untuk berhenti. Ini akan langsung bergabung dalam pertempuran, membunuh Herman Lu. Namun, tepat saat dia baru saja tiba di langit atas pegunungan, seseorang bergabung dalam pertempuran, dan sebuah gunung runtuh dengan satu tongkat. Itu adalah seorang pemuda, 13 atau 14 tahun, membawa tongkat Wuti, tubuhnya penuh dengan energi kekerasan, dan auranya kuat. Patut disebutkan bahwa matanya benar-benar seperti obor, seperti bara api, seperti mata yang berapi-api. Bersambung. Bab 598. 3 lawan 1. Boom, boom, boom. Saat gunung-gunung runtuh, mata orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan ini, semua tertuju pada pemuda yang membawa tongkat besi itu. Siapa bocah itu? Seseorang berkata dengan heran. Aku belum pernah melihat dia sebelumnya, tetapi kekuatan ini tidak biasa. Kenapa tidak terasa seperti seorang, tapi malah seperti monyet kera? Di tengah diskusi, Harley Ye yang berdiri dalam kehampaan menatap pemuda yang melawan Herman Lu dengan tongkat besi dengan mata basah. Bukankah itu Winston Hu? Kamu ternyata masih hidup. Harley Ye menangis dengan gembira, dan adegan saat ini jauh di luar dugaannya. Hoang! Saat dia bergumam, raungan naga yang mengejutkan terdengar dari tidak jauh. Herman Lu menggunakan teknik rahasia mistik, dan segel raksasa berbentuk naga membuat Karafli, Joy Nangong dan Winston Hu terbang mundur. Lemah, terlalu lemah. Herman Lu menginjak naga raksasa ilusi dan menatap ketiganya dengan ekspresi main-main. Puff, puff. Di sini, Karafli dan Joy Nangong memuntahkan darah dan wajah mereka sepucat kertas. Joy Nangong masih baik-baik saja, tetapi Karafli berlumuran darah. Setiap luka memancarkan cahaya suram, melarutkan esensinya, sehingga luka bukan hanya tidak bisa sembuh, tapi malah melebar. Kakak seperguruan, kalian pergi dulu, aku bisa menghadangnya. Winston Hu memegang tongkat besi hitam itu, temperamennya berubah drastis, energi kekerasan semakin ganas. Di antara alinya ada abjad kuno, terutama sepasang mata itu, tidak terlihat seperti mata manusia, seperti bintang yang terang. Winston Hu, kamu bisa hidup, kakak seperguruan sudah sangat senang. Karafli tersenyum, tidak melihatmu selama beberapa bulan, kamu benar-benar berubah. Aku masih Winston Hu yang dulu. Winston Hu tersenyum jujur. Kamu pergi dulu, kami akan memblokirnya. Joy Nangong dengan ringan menyeka gumpalan darah dari sudut mulutnya, matanya yang indah penuh tekad. Jika ingin pergi, ayo pergi bersama. Meskipun Winston Hu sederhana, tapi dia juga keras kepala. Yo, sungguh menyentuh hati. Herman Lu datang perlahan-lahan, memperlihatkan gigi putihnya. Sudut mulutnya tampak main-main, matanya masih bersinar, dan tubuhnya penuh energi naga. Lihat tongkatnya. Winston Hu membantai langsung dan datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak sadar diri, Herman Lu tersenyum ringan, tangannya yang besar terentang ke langit, berubah menjadi cakar naga, dan membuat Winston Hu terbang keluar dengan satu telapak tangan. Masih belum berakhir. Begitu dia berhenti, Winston Hu membantai lagi, menyapu lautan emas dengan tongkat, dan di lautan emas ada auman binatang buas, seperti guntur. Aku meremehkanmu. Herman Lu tersenyum main-main, membuka mulutnya dan memuntahkan energi naga, yang membentuk samudera darah, terus bergelombang, menekan di atas samudera emas Winston Hu. Zeng! Karafli juga bergegas maju ke depan, menusuk dengan pedang, menusuk di antara kedua alis Herman Lu. Herman Lu tersenyum menghina, masih menggunakan cakar naga besar, mencakar di udara, meskipun pedang Karafli tajam, tapi gagal menembus cakar naga. Zeng! Joy Nangong juga tidak menunggu.
Saat Kak Rafli memblokir cakar naga, dia menggertak Herman Lu seperti hantu. Pedang maut langsung bergegas mendekati dada Herman Lu. Hanya kamu. Herman Lu menyunggingkan senyum main-main di sudut mulutnya, merentangkan dua jaringnya, dan memegang pedang pembunuh Joy Nanggong dengan akurat. Lalu dengan satu jentikan, Joy Nanggong terlempar ke belakang. Buang-buang waktu bertarung denganmu. Joy Nanggong terguncang mundur. Herman Lu bergerak lagi. Cakar naga ilusi yang besar meraih Joy Nanggong. Winston Hu datang dan menghancurkan cakar naga ilusi dengan satu tongkat. Kalau begitu hancurkan kamu dulu. Herman Lu mencibir, mendorong cakar naga ilusi dengan satu tangan. Apakah kamu pikir aku akan berhati lembut? Winston Hu berteriak dengan dingin. Tongkat besi hitam di tangannya bergetar, guntur dan kilat meledak. Cahaya ilahi menembak keluar, menghancurkan bayangan naga dengan satu tongkat, dan kemudian dia terkena cahaya redup, lalu terguncang kembali. Di sini, Kak Rafli dan Joy Nanggong datang dari kiri dan kanan, menggunakan semua keterampilan mereka yang terkenal. Boom, boom, boom. Pertarungan berlangsung sangat sengit dan sangat seru. Inang Sekte King Yun, Herman Lu, seorang diri bertarung melawan Kak Rafli, Joy Nanggong, dan Winston Hu, tetapi masih memiliki keunggulan mutlak. Teknik rahasia mistik muncul satu demi satu, semuanya sangat kuat. Melihat Kak Rafli lagi, Joy Nanggong dan Winston Hu bertiga, meskipun ditekan, tapi mereka bertiga bekerja sama, dan setiap kali mereka berhasil menyelamatkan diri dari bahaya. 4 arah kehampaan, langit dipenuhi bayangan, kegelapan selapis demi selapis, meskipun suara diskusi kecil, tetapi itu membentuk gelombang laut. Benar-benar menakutkan. Di antara para penonton, seorang lelaki tua berbaju ungu membelai janggutnya dengan penuh emosional. Namun, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, Kak Rafli dan yang lainnya kemungkinan besar akan mati. Kekuatan gabungan ketiganya terlalu jauh di belakang Herman Lu. Di sisi lain, seorang lelaki tua berambut putih mengerang. Kekuatan jiwa naga kuno mistik terlalu kuat. Sekte Hang Yue benar-benar sangat menyedihkan. Seseorang menghela nafas. Mana mungkin tidak menyedihkan? Seseorang menghela nafas. Sejak Andreas yang pergi dan Zhen Yi menjadi instruktur, Andreas yang dan yang lainnya diburu dengan sangat tragis. Aku masih ingat saat Herman Lu turun gunung untuk pertama kalinya setelah menjadi inang, seorang tetua sekte Hang Yue dicakar mati olehnya dan tubuhnya direntangkan di Gunung Tian yang selama 9 hari 9 malam. Di tengah diskusi, Harley Ye masih memperhatikan dari kejauhan. Dia belum menyerang, dia ingin memberi Winston Hu kesempatan untuk bertarung, dan perhatiannya pada dasarnya tertuju pada Winston Hu. Ini baru saja hampir setengah tahun, kekuatan Winston Hu telah melonjak sedemikian rupa, tingkat kultivasi alam Lingsu, ternyata di depan Herman Lu, tidak mengalami kekalahan, meskipun darah menetes, tetapi semakin lama bertarung semakin berani. Lahir kembali dan berganti tulang. Harley Ye bergumam, seolah-olah melihat beberapa petunjuk, garis keturunannya juga telah berubah, dalam tubuhnya masih ada kekuatan misterius yang tersembunyi, dan masih dalam keadaan tersegel. Jika Winston Hu berada di tingkat yang sama dengan Herman Lu, sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau kalah. Harley Ye bergumam pelan, ada cahaya makna yang dalam di matanya. Winston Hu, setelah aku pergi, apa yang kamu alami? Sampai-sampai kamu mengalami perubahan yang mengerikan ini. Boom, boom, boom. Saat dia merenung, 2 gunung lagi di kejauhan runtuh dalam sekejap. Herman Lu menggunakan teknik rahasia misterius lagi, membuat Kak Rafli, Joy Nanggong, dan Winston Hu terbang keluar. Lihat kan? Mata Herman Lu penuh dengan keganasan, energi naga yang bergejolak langsung menyapu. Melihat ini, Harley Ye segera mengangkat kakinya dan hendak membunuhnya.
Tentu saja, pada saat ini, tangan yang halus dan sebening kristal tiba-tiba melesat keluar, menekan kekosongan hingga bergemuruh dan bergetar. Herman Lu mencibir, membalikkan tangan, telapak tangannya menepuk dan menghancurkan jejak tangan yang mendekat kemari. Swoosh! Saat pelangi ilahi berwarna biru turun dari langit, dan menghalangi di depan Winston Hu dan yang lainnya, segera berubah menjadi sosok yang buram. Meskipun sosok buram itu terus menatapnya, penonton dari segala arah samar-samar bisa melihat bahwa itu adalah seorang gadis muda dengan perawakan mungil, tapi seluruh tubuhnya diselimuti dengan cahaya biru, rambutnya yang panjang mengalir seperti gelombang air, seperti diselimuti cahaya kecemerlangan. Wajahnya masih belum dewasa, fitur wajahnya indah seperti giok, dan ada abjad kuno berbentuk istana bulan di antara alisnya, terutama matanya yang besar, sangat cerah dan hidup. Melihat gadis itu, Harley Ye di antara kerumunan tidak bisa menahan gemetar, membuka mulutnya dengan tidak percaya. Rani Si. Bersambung.